Bagaimana hukumnya jika ana dengan si akhwat yang melakukan chat lewat WA agar tidak terputus silaturahim? Oh, belum nyambung sudah takut terputus ya Mas. Ini nyambung aja belum. Apakah yang seperti ini masuk dalam berkhalwat? Syukur. Islam itu tidak menghalangi seorang lelaki berbicara dengan wanita selama dalam batasan kebutuhan. Kalau memang butuh berbicara tentang persiapan pernikahan, umpamanya apa yang harus dipersiapkan, bertanya tentang mahar, macam-macam. Tapi kalau pertanyaannya lagi ngapain, langsung ada bunga-bunga, ya bahaya. Kalau gitu enggak, jangan, karena itu merusak hubungan antum nanti. Karena belum tentu dia jadi istri antum, belum tentu. Dan bisa jadi di tengah jalan salah satu meninggal dunia, atau ada masalah yang memisahkan kalian berdua. Makanya kalau mau jamaah ya, ada sebuah nikah ini, antum bisa nikah sekarang nih nikah, tapi kumpulnya tahun depan. Boleh. Akad nikahnya sekarang. Makanya antum kadang-kala bingung ketika membaca beberapa penjelasan para ulama, orang menikah tapi belum kumpul, lalu meninggal dunia. Seperti itu modelnya. Dia menikah sudah akad, tapi baru akan kumpul 2 tahun lagi. Nabi SAW menikah dengan Aisyah, beliau sudah akad, tapi kumpulnya setelah 2 tahun. Nggak apa-apa. Jadi antum melakukan itu supaya halal, chatting halal, duduk halal. Biasanya ini sampai hari ini masih dilakukan di Madinah. Jadi orang menikah itu melamar, nikah ya sekarang menikah. Sudah. Tapi kumpulnya setelah walimah tahun depan. Jadi ini perempuan mau telepon, mau ngobrol, kadangkala mau datang ke rumahnya tuh perempuan nggak apa-apa, tapi nggak boleh berduaan sama orang tuanya, karena bahaya. Mereka sudah halal, tapi jangan sampai nanti akad nikah dalam kondisi hamil. Itu yang ditakutkan. Maka mungkin untuk supaya tidak terputus silaturahim, antum bilang sama orang tuanya, udahlah kita disahkan aja nikahnya sekarang, baru walimahnya tahun depan. Dan antum harus siap. Jangan karena halal terus, Masya Allah kan sudah halal Ustaz. Ustaz, bagaimana balasan chat sama cewek yang bukan mahram kita? Berawal dari pandangan. Semua berawal dari pandangan. Setelah memandang, nazratun. Setelah memandang, fabtisamun, senyum. Setiap mandang pasti senyum. Ya? Setelah senyum, fasalamun, salam. Hai, good morning. Setelah salam, fakalamun, boleh minta nomor HP. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqaun, ketemuan. Oleh sebab itu, berawal dari chat, berawal dari FB, berawal dari Twitter, berawal dari BBM, terjadilah apa yang terjadi. Sabar aja adik-adikku yang masih kuliah, yang masih sekolah, kamu fokus belajar aja. Nanti setelah belajar kau jadi bisnismen kaya. Jangankan 1, 2, 3, 4 mudah kau dapatkan. Tapi satu dulu. Kalau nanti nyaman 1, baru tambah 2. Tenang ibu, jangan marah. Kalau gini ceramahnya mendingan kita pulang dari tadi. Mana tahu istri yang pertama meninggal. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya, Nabi Muhammad itu istrinya 1. Itulah Khadijah. Nabi istrinya Khadijah cuma 25 tahun Nabi bersama Khadijah. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi kawinlah. Dah, ibu sudah dapat. Udah dapat kan? Udah dapat inti kajiannya kan? Nah, nanti kalau suaminya mau ngomong, "Mak, Dek, aku mau nikah lagi." Mas, Nabi Muhammad itu baru nikah lagi setelah Khadijah tunggu aku ninggal, Mas. Itu untuk menyenangkan hati ibu-ibu. Masalah bapak-bapak mau gitu, ya belum tentu. Apa hukum menelpon perempuan yang bukan mahram atau chatting sosial media dengannya? Ini dari sumber fitnah di masa ini ya, dari sumber fitnah.
Iya. Apalagi urusannya, biasanya kalau dia bisnis, dagang, itu bukan dengan cara yang seperti itu. Serius biasanya. Kalau dalam proses bisnis dagang ada customer misalnya perempuan, dia nawar barang, saya telepon saya ini, itu nggak ada masalah. Iya. Tapi ini urusan tidak ada keperluan, kemudian chatting, ini sumber fitnah. Sumber fitnah. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan tentang bahaya berhubungan dengan perempuan. Kata beliau di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Aurat itu dijaga, dipelihara. Itu yang harusnya dilakukan. Maka ada batasan di dalam hal tersebut. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk menjumpai perempuan. Ya. Ini dulu ya menjumpai. Kalau sekarang ini dia di rumahnya saja bisa ketemu perempuan di mana saja. Dengan apa? Dengan berbagai kemajuan sekarang ini. Bisa chatting, bisa video live, bisa ini dan sebagainya. Ini sumber fitnah, hendaknya ditinggalkan. Seorang muslim itu dia jaga dirinya. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bisa membahayakan dia di dalamnya. Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Melakukannya saja, jangankan melakukan, mendekati saja dilarang. Maka segala hal yang mendekatkan ke sana itu dilarang. Apa hukumnya chatting dengan akhwat yang belum mahram? Apa hukumnya chatting dengan akhwat yang belum mahram? Ya. Jawabannya, jangankan chatting, pada asalnya suara akhwat juga bukan aurat. Ya. Suara akhwat bukan aurat. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayu, merendahkan suara kalian tatkala berbicara dengan lelaki selain Nabi, lelaki yang bukan mahram. Tetapi wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya suara wanita bukan aurat hukum asalnya selama berbicara dengan apa? Dengan wajar. Tapi kapan menjadi aurat? Tatkala dia berbicara dengan mendayu-dayu. Makanya Allah berkata, fala takhda'na bil qaul, jangan kalian merendahkan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga lelaki yang punya penyakit hati akan terpengaruh dengan suara yang mendayu-dayu tersebut. Ini dalil bahwasanya hukum asal suara adalah bukan aurat. Kita bicara dengan wanita biasa dan wanita datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ini sering tersebut dalam hadis-hadis. Ya. Dan Nabi mendengar suara tersebut dan tidak jadi masalah. Berarti suara wanita bukan aurat. Yang dilarang, suara tersebut menjadi berpengaruh tatkala diucapkan dengan mendayu-dayu, terlalu meliuk-liuk suaranya, ya, maka ini menjadi fitnah, ya. Apakah lelaki bisa terfitnah dengan suara? Bisa. Tatkala wanita tersebut bicara tidak sesuai dengan hajatnya, ya. Bicara ngalor ngidur ke sana ke sini, ketawa ketiwi, cekikan, ya. Akhirnya lelaki tersebut betah ngobrol sama istri orang 1 jam. Ya. Ini terjadi. Ya, terjadi. Kenapa? Dia tertarik dengan suara tersebut. Meskipun belum bertemu dengan orangnya, suaranya bisa menggambarkan wajahnya, padahal salah gambaran. Jadi gambar macam-macam. Saya sebenarnya menghadapi kasus ada seorang ikhwan ditelepon sama seorang akhwat pengurus pengajian. Telepon, saat ini ikhwan kok bicaranya lama sekali. Saya tegur, kenapa lama bicara? Dia diam. Telepon lagi satu saat, lama lagi bicaranya. Ya. Akhirnya dia cerita sama saya, aduh Ustaz, itu akhwat, aduh parah Ustaz. Kenapa? Saya telepon dia, akhirnya saya terlanjur suka sama dia. Saya bilang, ukhti bagaimana kalau kita ketemu di pintu masjid dekat pengajian? Terus kata ukhtinya, aduh nanti saya sama suami saya. Loh, kamu sudah suami, kenapa nggak bilang dari tadi? Saya sudah terlanjur suka katanya. Jadi ada orang terfitnah dengan suara. Ada orang terfitnah dengan apa? Suara. Nah, sebagaimana suara bisa memfitnah, chatting juga bisa memfitnah. Ya, makanya saya sempat ditanya bagaimana hukum chattingan dalam grup laki-laki perempuan. Hukum asalnya tidak jadi masalah, seandainya itu wajar-wajar saja. Tetapi fitnah bisa timbul tatkala
kita berchatting dengan seorang wanita, ternyata dia menjawabnya dengan indah, dia menjawabnya dengan teratur. Orang cerdas sekali ini. Padahal copy paste itu akhwat misalnya. Jadi orang bisa tergoda. Ya, interaksi dengan wanita kalau berlebihan ini bisa timbul fitnah, ya. Bisa timbul fitnah. Maka saya katakan kalau tidak perlu, tidak darurat, tidak usah. Tidak usah. Ya. Hati ini lemah. Hati ini lemah dan fitnah terbesar bagi laki adalah apa? Wanita. Antum membenarkan sabda Nabi atau tidak? Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan dengan penuh kelemahan. Ya, salah seorang salaf menafsirkan ayat ini, yaitu seorang lelaki ada wanita lewat, maka dia tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Maka dia pun lihat, melirik kepada wanita tersebut. Tidak mampu dia tundukkan pandangannya, penasaran, akhirnya dia ngelirik. Waktu dia ngelirik, ya, dia tidak bisa apa-apa. Fa'ayu syai'in adhafu min hadza. Maka apakah yang lebih lemah daripada ini? Ada istri orang lewat, antum penasaran lihat, cantik. Terus antum ngapain? Itu istri orang. Itu cuma ngiler doang. Itu istri orang. Akhirnya sakit hati. Pulang ke rumah lebih cantik tadi daripada istrinya sendiri. Lebih sakit hati lagi. Menyiksa diri ya. Makanya saya bilang fitnah wanita itu bahaya. Jangan pernah main-main dengan fitnah wanita ya. Ya. Dan masalah fitnah wanita tidak ada kaitannya dengan siapapun terfitnah. Ya. Mau orang awam, mau seorang sudah ngaji, mau jenggotan, mau gak ada jenggot, semua sama saja. Hati-hati. Ya. Karena fitnah wanita sangat berbahaya. Jadi intinya, chattingan dengan wanita yang bukan mahram tidak mengapa selama itu wajar dan itu sesuai dengan kebutuhan. Adapun kalau semakin asik blokir saja. Jangan ragu-ragu untuk blokir. Apakah hukumnya seorang istri chatting SMS dengan pria yang bukan mahramnya? Batasan apa saja yang diperbolehkan sebagai seorang istri sehingga diperbolehkan chatting? Jikalau tidak dibenarkan dalam agama, apa tindakan yang harus dilakukan suami kepada istrinya? Bagaimana istrinya harus bersikap? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chatting itu sama dengan berbicara, cuman bicaranya dengan alat. Chatting adalah tidak beda dengan berbicara bincang-bincang. Laki-laki berbicara dengan seorang perempuan boleh. Laki-laki berbicara, bicara, bisa ngomong. Akan tapi, biarpun chatting semula adalah sama, cuman chatting ada kelebihannya. Chatting dan telepon itu adalah masuk wilayah yang harus diwaspadai. Kalau secara awalnya chatting sama, ngobrol, tanya berapa harga beras, boleh, ya kan? Anda pembeli, yang jual toko adalah perempuan, laki-laki, Pak mau beli beras, oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah chatting, WA dan sebagainya. Itu aslinya seperti itu. Cuman lihat kejujuran hati. Alangkah banyak perempuan rusak, laki-laki rusak gara-gara urusan chatting. Sebab dunia hayalan itu lebih indah. Wah, ini orangnya lembut banget, apa-apa, assalamualaikum, makasih, baik, mulai terpesona. Suamiku saja SMS tidak kayak begitu, sudah mulai rusak hatinya. Hati-hati, setan mulai ngomong. Padahal memang dia penipu, makanya lesannya lembut dia. Hati-hati. Jadi kalau pada dasarnya wajar saja, namanya chatting sudah ditanya. Kalau ada tanya, ya aja tanya ini berita-berita, nggak ada masalah. Cuman naudzubillah, namanya syaitan. Ada alat komunikasi setan hari ini adalah HP, telepon, chatting, itu setan di situ sudah, di jaringan itu setan. Berlalu ya biasa saja, akhirnya mulai ya akrab, assalamualaikum, pagi-pagi, baik, masya Allah, makasih. Ini hati-hatilah, jaga hatimu wahai para wanita dan para pria juga. Jadi chatting itu pada dasarnya adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, akan tapi kalau tidak diwaspadai bermasalah. Nah, kemudian masalahnya lain adalah jika suami melarang,
Tentu demi kemaslahatan seorang istri. Berbanggalah wahai istri kalau Anda dilarang chatting sama suamimu, berarti suami itu cemburu besar dan sayang sama kamu. Nah itu, dilarang itu aja marah ngambek, terus mau apa? Mau diculkan sana pergi sana, mau digituin? Ya enggak kan? Cuman fahamilah bahasa kasih itu ya dengan kecerdasan cinta dong. Kenapa kau tidak boleh sama suamimu? Oh udah nggak apa-apa, semuanya nggak boleh. Nah ini mau dilepas, ya ma pulang-pulangin jam 12 malam, sudah mulai malam, keluar sana lah ma. Tuh ada bisa naik becak sana, gampang, nggak usah dianterin, bebas kamu. Enak nggak digituin? Ya nggak enak. Kalau suami melarang karena begitu cintanya kepada dirimu, kemudian apa yang harus difahami? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati sang suami, dan kemudian kalau seorang wanita sudah membuka alat telekomunikasi itu akan serangan setan lebih banyak lagi. Maka dari itu anak-anak putri yang berurusan dengan media komunikasi hendaknya waspada, setan ada di situ, takutlah kepada Allah, tetap menjaga. Anda harus siap mengeblok jika ternyata ada tanda-tanda tidak baik. Ada orang ngomongnya sudah mulai ganjen, langsung blok. Hebat. Dan itu adalah jiwa loh ya. Jiwa perempuan yang mulia itu nggak mau dimain-mainkan. Kalau sudah ada orang ngomongnya nggak enak saja, langsung dia nggak senang. Laki-laki kok mulai wah ganjen mulai. Wah neng, masya Allah, ih, aduh, masya Allah. Apa kau? Itu perempuan hebat dibuat malah bangga, tapi perempuan murahan langsung basah-basah bibir, betulin kerudungnya, jalannya lenggangnya murah itu. Gara-gara disanjung sedikit saja sudah wah. Kalau disanjung sama laki-laki marahlah. Memang urusanmu apa denganku? Hah? Oh itu hebat. Sampai gunanya guyon nanya, kalau ada anak putri di sini, kalau tiba-tiba ada laki-laki kok iseng di jalannya, lalu diambilkan sandal, dilemparkan ke mukanya dia, langsung masyhur di kalangan orang soleh. Wah ini pilihan saya perempuan ini. Jangan macem-macem ya, cuman jangan dilempar beneran nanti ya. Artinya apa? Menunjukkan kalau Anda tidak suka. Oh sekarang perempuan murah itu lihat, disapa laki-laki sekali, nelehnya 4 kali. Kok tidak ada lagi sih? Astagfirullah. Makanya perlu dicermati yang namanya chatting. Jadi pada dasarnya itu seperti orang ngobrol boleh. Kemudian kenapa kok harus diwaspadai? Karena apa? Kalau sudah HP dan chatting sudah masuk wilayah khalwah, ngomong apa saja tidak ada yang tahu. Kalau kita ngomong berdua, memang saya berdua haram. Kalau saya beranak gadis, ini adikku yang tadi, ini saya di tempat tertutup haram berduaan, namanya khalwah. Tapi kalau telepon memang kita depan orang, tapi kalau sudah telepon nanti mojok ada mojok. Lihat kalau sudah teleponnya miring-miring, ada apa-apa ini, ngomong apa dia? Mau ngutang atau urusan dengan lawan jenis yang nggak benar, karena masuk wilayah khalwah. Kalau sudah SMS sudah bilang apa saja, ngomong jorok, ngomong ini, mari berani, hati-hati. Maka itulah baritu syaitan, itu adalah pak posnya setan, adalah alat-alat telekomunikasi. Pada dasar yang boleh, akan tapi ketahuilah setan akan bermain di situ. Kita tidak akan mengatakan ngomong nggak boleh, enggak, tapi harus ada rambu-rambunya. Jika langsung tidak boleh berduaan. Jika telepon, artinya apa? Anda baru diperkenankan chatting, hei adik-adikku, chattingmu baru benar kalau seandainya chatting itu ada boka di depan ibu, bapak, suami, bisa, itu sah. Berani enggak chattingmu dibuka? Artinya kalau ada link double ya. Kalau kita ngirim chatting kepada orang pasti ngirim ke suami. Kalau Anda berani berarti aman. Kalau Anda menyimpan, awas ada kebusukan di dalam hati. Gitu loh. Berarti nggak ada khalwah. Kalau sudah disembunyikan langsung dihapus. Kenapa langsung dihapus? Langsung dihapus. Awas, hati-hati. Karena ada setannya maka dihapus. Takutlah kepada Allah. Allah alam bismillah.